Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dita Oktavianti, kelas 03 SMJP 036, ruang 442, NIM 211010504507. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendapatan dan ketimpangan. Pengertian pendapatan. Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit, maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Pengertian pendapatan menurut para ahli. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Menurut Hartanto, pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya. Menurut Schwarzschild, pendapatan merupakan aliran aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu bagi perusahaan. Pendapatan yang diperoleh atas operasi pokok akan menambah nilai aset perusahaan, yang pada dasarnya juga akan menambah modal perusahaan. Kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan, yang bisa meliputi penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa. Konsep dasar pendapatan. Konsep dasar pendapatan adalah proses arus penciptaan barang dan jasa selama jarak waktu tertentu. Definisi di atas memperlihatkan bahwa ada dua konsep, yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan memusatkan pada arus masuk atau inflow aktiva sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai inflow of net asset. 2. Konsep pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan jasa serta menyalurkan konsumen atau produsen lainnya. Jadi pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai on-flow of good and service. 3. Konsep dasar pendapatan yang diungkapkan oleh Patton dan Littleton dinamakan sebagai produk perusahaan, yang menekankan bahwa pendapatan merupakan arus, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan. Suatu sumber pendapatan. Suatu perusahaan selain memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan utama, juga memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan transaksi lainnya. Maka pendapatan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional itu merupakan hasil yang dapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan sebagai hasil usaha pokok yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau non-operasionalnya merupakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok yang dilakukan perusahaan dalam kegiatannya.
Karakteristik pendapatan ada 6, yaitu pertama, aliran masuk atau kenaikan aset adalah jumlah aset baru yang diterima dari konsumen, aliran dari dana konsumen, kenaikan laba ekonomi, dan laba penjualan aset. 2. Kegiatan yang presentasi operasi utama atau sentral yang terus-menerus adalah pendapatan dari kegiatan normal perusahaan, biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. 3. Pelunasan, penurunan atau pengurangan kewajiban di mana suatu entitas mengalami kenaikan aset sebelumnya. 4. Suatu entitas maksudnya adalah pendapatan didefinisi sebagai kenaikan aset, bukannya kenaikan ekuitas bersih, meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih. 5. Produk perusahaan maksudnya di mana aliran aset dari pelanggan berfungsi hanya sebagai pengukur, tetapi bukan pendapatan itu sendiri. Produk fisik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha, itulah yang merupakan pendapatan. 6. Pertukaran produk harus dinyatakan dalam suatu monitor untuk dicatat ke dalam sistem pembukuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Pertama, produk. Salah satu tugas utama dari manajemen penjualan adalah desain produk, yaitu mereka merupakan pemberi saran perbaikan yang diperlukan desain produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan. 2. Harga. Jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan. 3. Promosinya. Tujuan utama menginformasikan, mempengaruhi, dan mengingatkan konsumen agar memilih program yang diberikan perusahaan. Pengukuran pendapatan. Akrual basis. Pengakuan pendapatan secara akrual basis berarti bahwa pendapatan harus dilaporkan selama kegiatan produksi, di mana laba dapat dihitung secara proporsional dengan menyelesaikan pekerjaan. Critical event basis. Dalam metode ini yang diperhatikannya adalah kejadian-kejadian penting dalam siklus operasi perusahaan, yaitu pada saat penjualan, pada saat selesai proyek, pada saat pembayaran setelah dilakukan penjualan. The Mating Prinsip ini mengatur agar pembebanan biaya harus dilakukan pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan. Pengertian ketimpangan itu ketimpangan atau kesenjangan ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Faktor-faktor penyebab ketimpangan. Pertama itu kondisi demografi. Kondisi demografi berkaitan dengan masalah kependudukan. Kondisi demografi antara satu masyarakat dengan yang lainnya berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, persebaran penduduk, kondisi pendidikan. Ada perbedaan yang sangat mencolok berkaitan dengan kondisi pendidikan Indonesia, yaitu pendidikan yang dinikmati masyarakat desa dan kota meliputi fasilitas, kualitas, dan mutu pendidikannya. Kondisi ekonomi. Faktor ekonomi seringkali dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan wilayah tertinggal.
Ada juga kondisi kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, perbedaan status sosial di masyarakat. Contoh ketimpangan sosial, pertama tuh orang yang berpendidikan tinggi atau formal lebih mudah mendapatkan akses pekerjaan dibandingkan orang yang tidak berpendidikan formal. Kedua tuh peradilan yang lebih memihak orang kelas atas dibandingkan kelas bawah dalam menjatuhkan hukuman. Ketiga tuh kurangnya fasilitas umum bagi kaum difabel atau cacat, kayak di jalanan atau transportasi dan lain-lainnya. Terus keempat itu ada standarisasi pendidikan dengan dilaksanakan ujian nasional tanpa mempertimbangkan kualitas pendidikan di berbagai wilayah yang tidak merata. 5 itu ada orang berpenampilan dan berpakaian mahal dan bagus mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan orang yang berpakaian apa adanya. Data ketimpangan di sini bisa dilihat ada datanya di sini. Berdasarkan gambar di atas bahwa ketimpangan pendapatan dari tahun 2010 hingga Maret 2016 menunjukkan ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan yang ada di pedesaan. Upaya mengatasi ketimpangan sosial itu bisa memperbaiki dan memperata kualitas pendidikan di daerah terpencil, terus meningkatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit puskesmas, dan menambah jumlah tenaga medisnya, bisa memberi perdayaan atau penyuluhan kesehatan pada masyarakat. Masyarakat diberi fasilitas kursus dan pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah dan perusahaan memberikan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga. Ada 5 macam ketimpangan sosial di masyarakat. Pertama, ketimpangan antara desa dan kota. 2, ketimpangan kualitas sumber daya manusianya. 3, ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. 4, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. 5, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Dampak positif dari ketimpangan itu bisa mendorong wilayah lain untuk bersaing, meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakatnya. Kalau dampak negatif dari ketimpangan itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial, adanya ketidakadilan dalam masyarakat, terus melemahkan stabilitas dan solidaritas. Faktor penentu ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Ada 4. Yang pertama tuh tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. Kedua, rasio ketergantungan penduduk. Ketiga, ada pendapatan per kapital penduduknya. 4, pertumbuhan ekonominya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk tuh seperti kayak semakin rendahnya tingkat pendidikan penduduk, semakin rendahnya pendapatannya. Lalu ada pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja terdidik, terus tenaga kerja terdidik penghasilan lebih besar. Kalau pendapatan per kapital penduduk itu seperti peningkatan penduduk per kapital dan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh sebagai kecil penduduk, terus meningkatkan gaji honor, upah dan bentuk lainnya hanya dinikmati sebagai sebagian penduduk. Lalu ada juga penduduk pada garis kemiskinan tidak tersentuh. Kalau rasio ketergantungan penduduk itu bisa terjadi ledakan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk yang berusia tidak produktif, semakin besar tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.
kalau pertumbuhan ekonomi itu seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi kan menyebabkan ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian pendapatan atau semakin tidak merata. Bisa juga upaya pemerintah dapat terwujud dalam pertumbuhan ekonomi yang rendah. Sekian presentasi dari saya tentang materi pendapatan dan ketimbangan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang jelas dan kurang baik. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.